Yo, balik lagi bersama channel Zelin. Dan pada video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu dewi yang berasal dari mitologi Yunani. Dan dewi tersebut adalah Athena. Namun sebelum kita memulai pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Zelin. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Athena adalah salah satu dewi yang paling terkenal yang berasal dari mitologi Yunani. Athena juga termasuk ke dalam salah satu dari The Olympian, yaitu para dewa dan dewi yang tinggal di Gunung Olympus. Athena dikatakan lahir dengan cara di luar nalar manusia. Jadi Dewi Athena ini dikatakan lahir bukan dari rahim ibunya. Jadi diceritakan Zeus yang sudah menjadi pemimpin para dewa jatuh cinta kepada salah satu Titan wanita, dan Titan itu bernama Metis, seorang Titan kebijaksanaan. Namun saat itu Metis tidak ingin berhubungan dengan Zeus, sehingga dia pun berubah menjadi apapun demi menghindari Zeus. Namun semua upayanya untuk menghindari Zeus sia-sia saja, hingga akhirnya Zeus pun berhasil mendapatkan Metis. Singkat cerita, Metis pun hamil dan mengandung anak Zeus. Namun salah satu Titan lainnya, yaitu Themis, meramalkan bahwa anak yang dikandung Metis akan mempunyai kekuatan yang jauh lebih kuat daripada Zeus. Tak hanya itu, Themis juga meramalkan bahwa anak itu berpotensi untuk menggulingkan kekuasaan Zeus di Gunung Olympus. Mendengar ramalan Themis tersebut, Zeus pun mulai ketakutan. Dia takut sejarah masa lalu terulang kembali. Sejarah yang dimaksud adalah sejarah seorang anak yang mengkudeta ayahnya. Ya, jadi dulu ada Uranus yang digulingkan kekuasaannya oleh anaknya sendiri, yaitu Cronus. Lalu Cronus juga digulingkan kekuasaannya oleh anaknya sendiri, yaitu si Zeus ini. Nah, jika ramalan Themis tadi benar, maka Zeus ini akan digulingkan kekuasaannya oleh anak yang sedang dikandung Metis. Saking takutnya Zeus dengan ramalan itu, dia sampai menyihir Metis menjadi air yang kemudian diminum oleh Zeus. Namun di versi lain mengatakan bahwa Zeus memakan Metis hidup-hidup. Hal ini Zeus lakukan tentu saja agar Metis tidak bisa melahirkan anak yang sedang dikandungnya itu. Beberapa waktu pun berlalu, Zeus yang memakan istrinya yang sedang mengandung itu tiba-tiba merasakan sakit kepala. Sakit kepala yang dialami Zeus ini bukanlah sakit kepala biasa, karena setiap hari kepalanya yang sakit itu jadi semakin bertambah besar. Karena sudah tidak tahan dengan sakit kepala yang dirasakannya, Zeus pun memerintahkan Hermes untuk memanggil Hephaestus untuk membelah kepalanya dengan kapak perunggu buatan Hephaestus sang dewa pandai besi. Dan saat kepala Zeus terbelah, lahirlah sosok Athena yang sudah tumbuh dewasa lengkap dengan baju perang dan juga pelindung kepalanya. Jadi dikatakan sakit kepala yang dialami oleh Zeus ini dikarenakan Metis sedang membuatkan baju perang untuk Athena di dalam kepala Zeus, sehingga mengakibatkan kepala Zeus terasa sangat sakit. Orang-orang Yunani juga sering menyebut Athena dengan sebutan Pallas Athena. Sebenarnya kata Pallas ini masih belum diketahui maksudnya. Namun terdapat beberapa versi mengenai kata Pallas ini. Ada yang mengatakan bahwa Pallas ini adalah ayah dari Athena. Ya, jadi Athena ini adalah anak dari si Pallas ini, bukan anak dari Zeus. Nah, suatu hari dikatakan si Pallas yang merupakan ayah dari Athena ini ingin mencoba membunuh Athena. Namun Athena melawannya dan berhasil membunuh si Pallas ini, sehingga nama Pallas pun terus digunakan oleh Athena. Ada juga yang mengatakan bahwa Pallas adalah sosok Titan kuat yang berhasil Athena bunuh saat perang besar antara para dewa menghadapi para Titan.
sehingga Athena mendapatkan gelar Pallas Athena. Sementara versi lainnya mengatakan bahwa Pallas ini adalah sahabat kecilnya Athena. Jadi dahulu kala Athena dan si Pallas ini sedang latihan bertarung. Namun Athena secara tidak sengaja membunuh sahabat kecilnya itu. Nah, karena Athena ini merasa sangat sedih dan menyesal karena telah kehilangan sahabatnya itu, maka akhirnya dia menggunakan nama Pallas di balik namanya untuk menghormati sahabatnya yang telah tewas itu. Athena ini juga dikenal sebagai salah satu dewi yang tetap virgin atau perawan. Ya, Athena tidak mempunyai pasangan sehingga dia juga tidak mempunyai keturunan sah. Namun ada sebuah kisah tentang Athena dan Hephaestus. Seperti yang dijelaskan di kisah Aphrodite, jadi si Hephaestus ini adalah suami dari Aphrodite. Namun akhirnya mereka bercerai karena Aphrodite sering berselingkuh. Kisah ini bisa kalian tonton pada video yang satu ini. Nah, si Hephaestus yang sudah menjadi duda ini mencoba untuk mendekati Athena. Sayangnya saat itu Athena menolak Hephaestus secara mentah-mentah. Namun Hephaestus pantang menyerah. Dia terus mendekati Athena dengan berbagai cara. Hingga suatu hari Hephaestus yang sangat bernafsu pada Athena mencoba untuk memperkosa sang dewi. Namun usahanya gagal karena Athena bisa meloloskan diri. Nah, saat hal itu terjadi, ternyata si Hephaestus ini sudah mengeluarkan sperma. Dan spermanya itu jatuh ke bumi yang merupakan rahim dari Gaia. Dari sperma Hephaestus yang jatuh ke rahim Gaia itu lahirlah seorang anak yang bernama Erichthonius. Dikatakan Erichthonius ini mempunyai wujud setengah manusia dan juga setengah ular. Karena wujudnya yang cukup menyeramkan itu, Athena pun merawat anak itu dan meletakkannya di sebuah tempat. Lalu dia menitipkannya kepada 3 bersaudara bernama Herse, Pandroses, dan Argolos. Athena melarang ketiga bersaudara itu untuk membuka tempat yang berisikan si Erichthonius ini. Namun karena penasaran, mereka bertiga pun akhirnya tetap membuka kotak itu. Dan muncullah sosok Erichthonius yang membuat mereka bertiga sangat terkejut, bahkan membuat Herse dan Pandroses terjatuh dari ketinggian Akropolis dan tewas. Nah, saat si Erichthonius ini tumbuh dewasa, dikatakan dia menjadi salah satu penguasa kota Athena. Dikatakan juga saat kekuasaannya itu, Dewi Athena selalu melindunginya. Kemudian ada kisah rivalitas antara Athena dan juga Poseidon. Kisah ini juga sebenarnya sudah pernah kami bahas pada pembahasan Poseidon pada video berikut ini. Jadi dulu Athena dan Poseidon memperebutkan sebuah kota yang sangat gersang. Mereka bersaing untuk menjadi pelindung kota itu. Keduanya menginginkan kota itu dinamai dengan nama mereka masing-masing dan menjadikan pusat pemujaan mereka, sehingga persaingan pun dimulai. Poseidon, sang dewa lautan, menancapkan trisulanya ke tanah kota itu dan muncullah sumber mata air. Tentu saja warga kota itu sangat senang melihat ada sumber mata air di kota mereka yang gersang itu. Namun kesenangan mereka berubah menjadi kekecewaan karena air yang keluar dari mata air ciptaan Poseidon itu ternyata terasa asin, sehingga tidak bisa digunakan oleh para warga untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Athena juga menancapkan tombaknya ke tanah kota itu dan tumbuhlah pohon zaitun. Para warga terlihat sangat bahagia melihat pohon tumbuh di kota mereka yang gersang. Kebahagiaan para warga bertambah setelah mengetahui buah dari pohon itu bisa dimakan dan minyak juga rantingnya bisa dimanfaatkan. Nah, dari persaingan kedua dewa ini sudah terlihat siapa pemenangnya, dan ya, pemenangnya adalah Athena.
Hal ini karena pohon zaitun yang ditumbuhkan Athena dinilai lebih bermanfaat daripada sumber air asin ciptaan Poseidon. Hal ini akhirnya membuat kota itu pun diberi nama kota Athena dan menjadi pusat pemujaan Dewi Athena. Selanjutnya ada kisah Dewi Athena dengan seorang gadis bernama Arachne. Arachne ini adalah gadis yang mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam bidang menenun. Dia mampu membuat tenunan yang sangat indah dengan keahliannya itu. Karena keahliannya itu, banyak orang dari mulai orang biasa hingga para peri tertarik untuk melihat Arachne menenun. Sebagian orang percaya bahwa kemampuan menenun Arachne ini berasal dari Dewi Athena. Hal ini dikarenakan Dewi Athena juga dikenal sebagai dewi yang melindungi para penenun dan juga pengrajin. Namun Arachne menyangkalnya. Dia berkata bahwa keahlian menenunnya adalah bakat dan hasil kerja kerasnya sendiri tanpa ada sangkut pautnya dengan Athena. Tak hanya itu, Arachne juga menantang Athena beradu menenun untuk mengetahui karya siapa yang lebih bagus. Saat itu Athena masih sabar dan berubah menjadi sosok nenek tua yang menghampiri Arachne dan memperingatkannya untuk menarik kembali ucapannya tadi. Namun Arachne justru menghina dan memaki Athena dalam wujud nenek tua itu, sehingga Athena pun berubah ke wujud aslinya. Athena akhirnya menerima tantangan Arachne untuk beradu menenun. Saat itu Arachne dikatakan menenun dengan tema yang menghina para dewa. Inti dari tenunannya itu adalah para dewa selalu menggunakan kekuatan mereka untuk menang dari manusia. Hal ini tentu membuat Athena marah besar sehingga dia menghancurkan alat tenun dan juga karya Arachne. Perbuatan Athena ini seolah membenarkan tema tenunan Arachne, yaitu para dewa selalu menggunakan kekuatannya untuk menang dari manusia. Saat itu dikatakan Arachne yang ketakutan mencoba untuk bunuh diri. Namun Athena langsung mengutuknya menjadi laba-laba penenun yang terus menenun selama hidupnya. Selanjutnya ada kisah Athena dan Medusa. Lagi-lagi kisah ini juga sudah pernah kami bahas pada video tentang pembahasan Medusa yang ini. Medusa adalah seorang gadis yang sangat amat cantik. Dia sangat mengagumi Athena sehingga dia menjadi pendeta di kuil Athena dengan syarat Medusa harus tetap virgin dan mengabdikan hidupnya untuk Athena. Namun pengabdiannya sebagai pendeta kuil Athena justru menjadi malapetaka saat Poseidon datang dan memperkosa Medusa tepat di depan kuil Athena. Hal ini tentu membuat Medusa tidak perawan lagi, yang berarti telah melanggar syarat untuk menjadi pendeta kuil Athena. Nah, saat Athena melihat kejadian itu, Athena sangat marah besar kepada Medusa dan Poseidon karena telah mengotori tempat sucinya. Saat itu Poseidon langsung kabur, sementara Medusa yang meminta ampun pada Athena justru dikutuk menjadi sosok monster yang sangat menyeramkan. Athena juga mempunyai kisah dengan beberapa pahlawan Yunani seperti Perseus, Bellerophon, dan yang lainnya. Namun itu akan kita bahas pada video selanjutnya saja. Nah, itulah kisah dari Athena, sang dewi kebijaksanaan yang berasal dari mitologi Yunani. Bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang sosok Dewi Athena ini? Silahkan coret-coret di kolom komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Zelin.